Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan karunia sehat kepada kita semua, sehingga bisa melaksanakan pembelajaran daring dengan sebaik-baiknya. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan membahas materi pelajaran teks prosedur. Merupakan materi pelajaran kelas 9 semester ganjil. Kompetensi dasar yang kita bahas pada hari ini 3.2, menganalisis struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat, cara memainkan alat musik, tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat: yang pertama, menganalisis struktur teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat, dalam hal ini cara memainkan alat musik, tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain yang dibaca. Yang kedua, menganalisis ciri kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat yang didengar atau yang dibaca. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran diawali dengan pendahuluan. Langkah berikutnya, memahami konsep struktur dan unsur kebahasaan teks prosedur. Langkah yang ketiga, mengamati model analisis struktur dan unsur kebahasaan teks prosedur. Dilanjutkan dengan mengunduh teks prosedur. Langkah yang kelima, menganalisis struktur dan unsur kebahasaan teks prosedur. Dan langkah yang terakhir, mengerjakan tugas-tugas melalui Google Formulir. Waktu yang disediakan pada pembelajaran daring kali ini 40 ditambah 40, 80 menit. Pendahuluan. Setiap teks memiliki dua komponen, yakni struktur dan unsur kebahasaan. Struktur adalah bagian-bagian yang secara langsung membangun keberadaan teks tersebut. Sedangkan unsur kebahasaan adalah kecenderungan unsur bahasa yang dipakai dalam teks tersebut yang membedakan dengan kecenderungan penggunaan unsur bahasa jenis teks yang lain. Langkah berikutnya, memahami konsep struktur dan unsur kebahasaan teks prosedur. Struktur teks prosedur dibangun atas 3 bagian. Bagian yang pertama, tujuan. Yang kedua, langkah-langkah. Dan bagian yang ketiga, penutup. Struktur teks prosedur yang telah diungkapkan di atas dapat diperjelas sebagai berikut. Yang pertama, tujuan, yakni berupa pengantar yang berkaitan dengan petunjuk yang akan dikemukakan pada bagian pembahasan. Berikutnya, bahan dan alat merupakan satu komponen yang harus dipersiapkan untuk membuat sesuatu, misalnya teks yang memaparkan mengenai proses pembuatan makanan dan minuman ataupun budidaya tertentu. Yang perlu diperhatikan, untuk prosedur pengurusan sesuatu, bahan dan alat tidak diperlukan. Sebagai contoh, prosedur untuk mengurus KTP, maka bahan dan alat tidak diperlukan. Berikutnya, langkah-langkah berisi petunjuk pengerjaan sesuatu yang disusun secara sistematis. Pada umumnya, penyusunannya mengikuti urutan waktu dan bersifat kronologis atau urut. Dan struktur yang keempat, penutup, diisi dengan kalimat-kalimat yang seperlunya sebagai penanda bahwa teks itu sudah selesai. Unsur kebahasaan atau kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kalimat imperatif. Kalimat imperatif, kalimat yang mengandung perintah. Misalnya, masukkan benang, atau misalnya lagi, bungkuslah dengan plastik, dan seterusnya.
mengandung perintah. Kalimat yang mengandung perintah dinamakan kalimat imperatif. Berikutnya, menggunakan kalimat deklaratif atau kalau kalian mengenalnya berupa kalimat perintah. Ditandai dengan penulisan diawali huruf besar dan diakhiri dengan tanda titik. Kalimat yang berisi pernyataan, memberikan informasi kepada khalayak tentang sesuatu. Yang ketiga, menggunakan kalimat interrogatif. Kita kenal dengan kalimat pertanyaan. Mengandung pertanyaan yang menghendaki jawaban dari pemirsanya. Yang keempat, menggunakan bilangan urutan. Kata bilangan urutan biasanya ditandai dengan berawalan ke. Pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Itulah yang dimaksud dengan kata bilangan urutan. Yang kelima, menggunakan verba material. Verba merupakan kata kerja. Berarti kata kerja yang mengacu pada tindakan fisik yang bisa diamati. Contoh, menulis. Menulis adalah verba material. Karena orang yang sedang menulis itu bisa diamati kegiatannya. Yang keenam, verba tingkah laku. Berbanding terbalik dengan verba material, verba tingkah laku ini kata kerja yang tidak bisa diamati, menunjukkan sikap. Jadi tidak bisa diamati. Contoh, yakin. Yakin itu kata kerja. Seseorang yang yakin tidak bisa diamati bentuk perbuatannya. Berikutnya, konjungsi temporal. Konjungsi kata penghubung. Temporal berkaitan dengan waktu. Contoh, ketika, selagi, saat, dan seterusnya. Berikutnya, menggunakan kata baku. Kata-kata yang sesuai dengan kaidah kebahasaan. Ejaannya betul, penggunaan huruf besar betul, pembentukan kata-katanya betul, itulah yang dimaksud dengan penggunaan kata baku. Berikutnya, menggunakan konjungsi syarat. Kata penghubung yang menunjukkan persyaratan. Sebagai contoh, apabila. Saya ke rumahmu apabila. Apabila itu menyatakan hubungan syarat. Berikutnya, mengamati model analisis struktur dan unsur kebahasaan teks prosedur. Anak-anak, sebelumnya silakan kalian cermati teks prosedur berikut. Teks prosedur ini berbunyi atau berjudul apa yang harus Anda lakukan jika terkena tilang. Nah, dari judulnya kita bisa mengetahui bahwa teks ini nanti akan membahas langkah-langkah kalau kita terkena tilang, apa yang harus kita lakukan. Kita mulai dengan paragraf yang pertama. Silakan dicermati. Berikutnya, paragraf yang kedua. Lanjut, paragraf yang ketiga. Paragraf yang keempat. Lanjutkan paragraf yang kelima. Paragraf yang keenam. Ini lanjutan paragraf yang keenam. Dan paragraf yang terakhir, paragraf penutup. Selanjutnya, marilah kita analisis atau kita telaah baik struktur maupun ciri kebahasaan teks prosedur tadi. Paragraf yang pertama. Hasil telaah. Paragraf pertama ini termasuk bagian tujuan. Ingat bahwa struktur teks prosedur itu ada tujuan, langkah-langkah, dan penutup. Paragraf ini merupakan bagian tujuan berupa pengantar yang berkaitan dengan petunjuk yang akan dikemukakan pada bagian pembahasan.
Berikutnya, analisis unsur kebahasaan. Pada paragraf pertama tadi, kita menjumpai ciri-ciri kebahasaan teks prosedur. Pada paragraf itu kita temukan kalimat deklaratif. Ingat, kalimat deklaratif merupakan kalimat berita. Kelima kalimat dalam paragraf itu semuanya kalimat deklaratif. Yang kedua, menggunakan verba material. Contohnya melakukan, menilang, memerhatikan. Bisa kita amati melakukan, seseorang yang sedang melakukan sesuatu. Polisi yang sedang menilang, itu kelihatan verbanya, kata kerjanya. Yang ketiga, menggunakan verba tingkah laku. Contohnya mengetahui. Yang keempat, menggunakan konjungsi temporal. Dalam paragraf tadi kita temukan kata ketika. Yang kelima, menggunakan kata baku. Yang keenam, menggunakan konjungsi syarat. Pada paragraf tersebut kita temukan konjungsi jika. Berikut paragraf keempat sampai dengan keenam. Paragraf kedua dan ketiga. Pada slide ini paragraf kedua dan paragraf ketiga. Kita lanjutkan slide berikutnya. Paragraf keempat dan paragraf kelima. Kita lanjutkan paragraf yang keenam. Hasil telaah. Paragraf-paragraf ini, kedua sampai dengan keenam, termasuk bagian langkah-langkah. Berisi petunjuk pengerjaan sesuatu yang disusun secara sistematis. Penyusunannya mengikuti urutan waktu dan bersifat kronologis urut. Hasil telaah unsur kebahasaan. Pada paragraf kedua sampai keenam, kita jumpai yang pertama, penggunaan kalimat imperatif mengandung perintah. Di situ ada kata-kata atau kalimat kenali si petugas, pahami kesalahan Anda, jangan hentikan kendaraan Anda, dan sebagainya. Berikutnya, menggunakan kalimat deklaratif. Kalimat yang berisi pernyataan, kalimat berita. Hampir semuanya dari paragraf kedua sampai paragraf keenam di dalamnya mengandung kalimat deklaratif. Yang ketiga, menggunakan verba material, kata kerja yang bisa diamati tindakan fisiknya, melakukan, menilang, memerhatikan, menunjukkan, berpakaian, dan seterusnya. Dan yang keempat, menggunakan verba tingkah laku. Contohnya yakin. Lanjut, yang kelima, menggunakan kalimat interrogatif, pertanyaan. Pasal berapa yang dilanggar? Pasal berapa? Pertanyaan. Berapa dendanya? Yang keenam, menggunakan bilangan urutan. Kita amati tadi pada paragraf kedua sampai keenam, ada kata-kata pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Berikutnya, menggunakan konjungsi temporal. Dalam paragraf kedua sampai keenam kita jumpai kata-kata ketika. Berikutnya, menggunakan kata baku. Kata-kata yang sesuai dengan kaidah kebahasaan. Berikutnya, menggunakan konjungsi syarat. Ada jika, apabila. Lanjut, paragraf terakhir atau paragraf penutup. Hasil analisis struktur teks. Paragraf terakhir ini termasuk bagian penutup. Penutup diisi dengan kalimat-kalimat yang seperlunya sebagai penanda bahwa teks itu sudah selesai. Hasil analisis unsur kebahasaan. Yang pertama, menggunakan kalimat deklaratif, kalimat berita. Yang kedua, menggunakan verba tingkah laku. Dan yang ketiga, menggunakan konjungsi syarat. Pada paragraf penutup, kita jumpai kata apabila. Nah, setelah kita menganalisis perbagian teks tersebut, telaah perbagian tadi kita satukan sehingga menjadi hasil telaah
teks prosedur secara lengkap. Hasil analisis struktur teks prosedur setelah kita gabungkan sebagai berikut. Teks prosedur di atas terdiri atas 7 paragraf. Paragraf 1 termasuk bagian tujuan, yakni berupa pengantar yang berkaitan dengan petunjuk yang akan dikemukakan pada bagian pembahasan. Pada bagian ini dikemukakan hal-hal yang harus diperhatikan ketika mendapat surat bukti pelanggaran berlalu lintas. Paragraf kedua sampai ke-6 termasuk bagian langkah-langkah, berisi petunjuk pengerjaan sesuatu. Sedangkan paragraf ke-7 merupakan bagian penutup. Penutup diisi dengan kalimat-kalimat yang seperlunya sebagai penanda bahwa teks itu sudah selesai. Kita lanjutkan. Hasil analisis unsur kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kalimat imperatif. Yang kedua, menggunakan kalimat deklaratif. Yang ketiga, menggunakan kalimat interrogatif. Yang keempat, menggunakan verba material. Yang kelima, menggunakan verba tingkah laku. Yang keenam, menggunakan bilangan urutan. Yang ketujuh, menggunakan konjungsi temporal. Kedelapan, menggunakan kata baku. Kata-kata yang sesuai dengan kaidah yang berlaku hampir terdapat pada paragraf 1 sampai paragraf ke-7. Dan yang terakhir menggunakan konjungsi syarat. Aktivitas mandiri, anak-anak. Berikutnya, silakan nanti kalian mengunduh satu contoh teks prosedur, kemudian analisislah dari segi struktur dan unsur kebahasaannya. Kemudian, tugas itu silakan kirim melalui WhatsApp atau link yang Bapak sediakan. Aktivitas daring. Silakan bergabung ke Google Formulir dengan link yang sudah ditentukan untuk evaluasi hasil belajar kalian. Anak-anak, nanti setelah kegiatan ini kalian akan Bapak berikan LK atau lembar kerja. Silakan lembar kerja yang kalian tulis jawabannya di situ. Silakan kirimkan ke link yang Bapak berikan melalui Google Formulir. Anak-anak, alhamdulillah, maka pembelajaran daring pada hari ini sudah usai. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.